Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita sudah sampai pada tatap muka ke-12. Kita akan belajar tentang bab 13 pada buku Warren Revie and Dakek, Introduction to Accounting, edisi ke-27. Pada edisi bab 13 tersebut ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama, terlebih dahulu saya akan membahas apa pengertian, apa karakteristik dari korporasi atau perseroan. Kemudian kita akan membahas karakteristik dari ekuitas, pengertian dari ekuitas. Dan selanjutnya adalah pengertian atau karakteristik dari saham, karena saham adalah bagian dari ekuitas. Baru kalau sudah menjelaskan ketiga karakteristik tersebut, saya akan menjelaskan tentang akuntansi berbagai transaksi yang berkaitan dengan saham. Contoh ada 3. Pertama adalah transaksi penerbitan saham, bagaimana treatment, perlakuan akuntansinya. Yang kedua adalah transaksi pembagian dividen. Dan yang ketiga adalah transaksi pembelian kembali saham yang beredar di masyarakat, atau disebut juga dengan pembelian saham treasury. Jadi ini ya outline pembahasan kita pada slide kali ini, pada video kali ini. Jadi ini karakteristik perusahaan, ekuitas, saham. Baru kemudian kita akan membahas tentang 3 macam perlakuan akuntansi. Yang pertama adalah karakteristik dari perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah entitas yang legal, dia terdaftar secara hukum, yang terpisah dari individu yang mendirikan dan mengoperasikan perusahaan. Jadi entitas legal tersebut bisa mendapatkan, bisa membeli dan menjual aset yang dimilikinya dengan nama perusahaan itu sendiri, atas nama perusahaan itu sendiri, bukan atas nama si pemilik saham. Termasuk juga perusahaan bisa berhutang atas nama perusahaan itu sendiri. Dan juga kalau perusahaan membutuhkan modal, dia bisa menerbitkan saham untuk kemudian dibeli oleh calon investor atau investor yang sebelumnya sudah memiliki, berarti menambah kepemilikan saham. Disebut dengan share of ownership. Jadi dia bisa menjual sahamnya. Termasuk karakteristik utama dari korporasi atau perseroan ini adalah perseroan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendapatkan dana yang besar dari masyarakat, karena dia bisa menerbitkan saham dan bisa dibeli oleh siapapun yang mampu untuk membeli. Kemudian stockholder, jadi pemegang saham itu disebut dengan stockholder pada American English. Kalau istilah British English, pemegang saham disebut dengan shareholder. Stockholder dan shareholder atau pemegang saham, dia bisa membeli saham dan bisa menjual saham yang dimilikinya kapanpun dia mau tanpa mempengaruhi kemampuan operasional perusahaan. Kemudian jika saham perusahaan itu dijual kepada publik, dijual secara bebas pada pasar modal, pada capital market, maka perusahaan tersebut disebut dengan public corporation atau perusahaan terbuka. Contohnya Telkom, BRI Syariah, Bank BCA, kemudian XL, ada Java dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh dari public corporation atau perusahaan terbuka atau TBK. Kemudian bagaimana kalau perusahaan tersebut sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik? Berarti saham tersebut disebut dengan non-public atau private corporation. Jadi perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik. Stockholder itu memiliki pemegang saham itu memiliki kewajiban yang terbatas. Jadi suatu ketika kalau seandainya perusahaan yang dia investasikan itu bangkrut dan perusahaan tersebut memiliki hutang $1 juta, dan untuk melunasi seluruh hutang $1 juta tersebut, perusahaan sudah menjual seluruh asetnya untuk digunakan untuk membayar hutang kepada kreditor, dan ternyata uangnya kurang, maka kreditor tidak bisa menuntut stockholder untuk membayar kekurangan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi
stockholder, kalau stockholder memang berinvestasi hanya $100.000 dan ternyata setelah seluruh aset perusahaan dijual untuk membayar kreditor belum cukup, maka kerugian maksimal yang ditanggung oleh stockholder atau pemegang saham ya hanya sebesar 100.000, tidak lebih dari 100.000. Kalau memang rekening pribadinya dia memiliki kelebihan aset, katakanlah memiliki aset yang lebih besar dari 100.000, itu tidak boleh diambil, tidak boleh disita untuk melunasi pembayaran utang perusahaan. Karena memang stockholder memiliki limited liability. Kemudian pemegang saham itu bisa mengendalikan perusahaan, ini terutama pemegang saham yang bersifat pengendali ya, dengan cara memilih dewan direksi, dengan cara memilih dewan komisaris, sehingga dia bisa mengontrol kebijakan strategis dari perusahaan. Untuk selanjutnya, dewan komisaris akan memilih dewan direksi akan memilih manajer untuk mengendalikan perusahaan. Dengan demikian, stockholder ini akan memiliki pengaruh, akan memiliki kontrol terhadap perusahaan. Sebagai entitas yang terpisah, perusahaan itu juga dikenai pajak. Jadi perusahaan harus membayar, ketika perusahaan itu melakukan operasional, dia mendapatkan net income. Net income-nya tersebut, 25%-nya itu harus dibayarkan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai pajak badan usaha. Itu disebut dengan corporation tax ya, jadi pajak perusahaan, pajak badan usaha. Kemudian kalau ternyata perusahaan tersebut dari sebagian net income-nya dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, si pemegang saham yang memperoleh dividen itu juga harus membayarkan pajak atas dividen yang telah diterimanya. Makanya lazim disebut bahwasanya pendapatan laba yang diperoleh oleh korporasi itu dikenai double tax. Double tax kenapa? Satu, tax atas net income yang telah diperoleh oleh korporasi. Yang kedua adalah tax atau pajak yang dikenakan pada dividen yang diterima oleh pemegang saham. Kemudian saya akan membahas karakteristik. Tadi sudah selesai kita membahas karakteristik perseroan. Yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik dari ekuitas atau stockholders equity. Akun stockholders equity itu terdapat pada neraca. Itu biasanya kalau kita buat neraca itu ada di bawah liabilitas. Jadi setelah liabilitas, setelah kewajiban, kita akan membuat yang namanya akun stockholders equity atau ekuitas. Nah, akun ekuitas tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah paid in capital atau modal disetor. Saham itu adalah paid in capital. Jadi kalau ada investor menanamkan uangnya 100 juta, maka 100 juta itu akan dicatat sebagai cash pada sisi debit dan kredit pada sisi paid in capital atau common stock atau saham. Maka saham itu adalah masuk bagian paid in capital atau modal disetor. Sedangkan komponen yang kedua dari ekuitas adalah laba ditahan atau disebut juga dengan retained earnings. Jadi kalau perusahaan memiliki laba, katakanlah dari 1 tahun beroperasi memiliki laba 10 juta, kemudian dibagikan kepada pemegang sahamnya berupa dividen sebesar 6 juta, maka 10 dikurangi 6 berarti sisa 4. 4 juta itu tidak dibagikan. 4 juta itu akan diinvestasikan kembali untuk modal perusahaan. Nah, laba yang tidak dibagikan 4 juta ini akan disebut dengan retained earnings atau disebut juga dengan laba ditahan. Jadi jelas ya. Jadi komponen ekuitas itu terdiri dari modal disetor dan juga laba ditahan. Kemudian tunggu. Modal disetor yang modal disetor oleh pemegang saham itu dicatat pada akun yang terpisah berdasarkan masing-masing kelas saham. Jadi kalau memang ada 2 kelas, yaitu saham biasa dan saham preferred, maka catat secara terpisah. Kalau memang hanya saham biasa saja, ya catatlah sebagai common stock atau saham biasa. Kemudian di sini ada pengentaan retained earning. Retained earning adalah akumulasi dari laba
yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Tadi yang sudah saya terangkan ya. Kalau ternyata perusahaan memiliki laba 1 juta, 10 juta tadi ya, 10 juta kemudian 6 jutanya dibagikan sebagai dividen, maka 6 juta itu adalah dividen. Jadi laba yang dibagikan. Sedangkan laba yang tidak dibagikan, 4 juta itu disebut dengan laba ditahan atau retained earnings. Nah, kemudian laba bersih itu meningkatkan laba ditahan, meningkatkan laba earning ya jelas, karena laba bersih itu akan meningkatkan laba ditahan kalau tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, sedangkan rugi dan dividen itu akan menurunkan laba ditahan. Jadi di sini kita melihat bahwasanya net income atau laba bersih itu akan mengakibatkan kalau kita bikin akunnya ikhtisar laba rugi di posisi debit dan kemudian laba ditahan di posisi kredit. Jadi ini kalau terjadi net income ya. Maka net income itu akan menambah retained earnings. Retained earnings itu adalah akun ekuitas. Ekuitas bertambah kalau di kredit. Nah, ketika retained earning kredit berarti dia bertambah. Jadi net income laba bersih itu menambah laba ditahan. Kemudian net loss itu mengakibatkan retained earnings di debit. Sehingga laba ditahannya akan berkurang. Berarti modal perusahaan atau ekuitas perusahaan akan berkurang. Kemudian untuk dividen. Retained earnings ketika perusahaan membagikan dividen, perusahaan akan mencatat retained earnings pada sisi debit. Dividen itu transaksi perlakuan akuntansinya sama seperti prive. Ketika ada pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka di bab sebelumnya kita akan mencatat kas pada sisi kredit, kemudian debitnya adalah prive, ya kan? Debitnya prive. Maka sama dengan ini. Kita retain earnings laba ditahan akan kita debit ya, akan kita debit sehingga laba ditahan itu akan berkurang. Kemudian dividennya di posisi kredit. Retained earnings itu memiliki saldo normal di posisi kredit ya. Jadi kemudian pada beberapa kasus retained earnings itu bisa mengalami defisit sehingga seharusnya saldo normalnya ada di posisi kredit itu bisa saja mengalami posisi debit. Kenapa? Karena dia terus mengalami defisit, perusahaan terus mengalami rugi sehingga mengurangi retained earning sedikit demi sedikit dan pada akhirnya retained earning menjadi minus sehingga retained earning akan defisit. Tapi nanti ketika penghitungan modal defisit tersebut akan dikurangkan dari modal disetor sehingga kita akan tetap mendapatkan stockholder equity yang positif. Atau kecuali kalau memang modal disetornya juga negatif, maka modal disetornya pun, maka ekuitasnya pun juga bisa jadi negatif. Saldo dari laba ditahan itu tidak merepresentasikan surplus kas atau kas yang banyak untuk pembagian dividen. Jadi kalau perusahaan memiliki laba ditahan 5 juta, belum tentu perusahaan memiliki uang cash sebesar 5 juta. Karena tidak ada kaitan sebenarnya antara kedua hal tersebut. Bisa saja perusahaan memiliki kas yang banyak, tetapi retained earnings-nya kecil. Sebaliknya bisa saja retained earnings-nya besar, tapi kasnya sedikit. Kemudian karakteristik saham. Jadi saham tersebut pertama ada 3 macam kelompok ya. Jadi saya singkat. Nah, seperti ini. Jadi ada saham authorized, ada issued, ada outstanding. Perusahaan itu ketika mendirikan perusahaan, jadi ketika pemegang saham itu mendirikan perusahaan, itu sudah dirumuskan bahwasanya perusahaan A bisa menerbitkan saham hingga 10 juta lembar. Bisa diberikan kewenangan untuk menerbitkan saham hingga 1 juta lembar. Berarti itu disebut dengan authorized stock. Authorized stocknya adalah 10 juta lembar saham. Kemudian ketika dia mencoba untuk mendapatkan dana, bisa jadi tidak seluruhnya diterbitkan.
dia memiliki kewenangan untuk menerbitkan 10 juta lembar saham. Tapi untuk fase pertama, dia menerbitkan 5 juta lembar saham. Ya, 5 juta lembar saham dia terbitkan. Berarti sekarang yang authorized 10, yang issued, yang diterbitkan adalah 5 juta. Kemudian kalau di kemudian hari dia butuh dana tambahan, dia menerbitkan saham lagi 3 juta lembar. Maka sekarang issued-nya, yang saham yang beredar itu sekarang mencapai 8 juta lembar saham. Dan kalau ternyata di tengah perjalanan, kalau di kemudian hari dia melakukan pembelian saham yang sudah beredar, katakanlah harga sahamnya turun, kemudian untuk mendukung harga jual saham di pasar modal, dia melakukan pembelian saham. Dia melakukan buyback. Maka katakanlah dari total 8 juta saham yang beredar, di buyback 1 juta lembar, dibeli kembali 1 juta lembar. Berarti yang sekarang beredar adalah 7 juta. Karena dari 8 juta lembar saham yang diterbitkan, itu 1 juta lembar saham dibeli kembali. Sehingga kalau kita rangkum, yang authorized adalah 10 juta lembar, yang issued adalah 8 juta lembar, ya tetap 8 juta lembar yang sudah diterbitkan. Tapi yang outstanding, yang beredar di pasar, outstanding, itu adalah 7 juta lembar. Karena dari 8 juta, itu sudah di buyback, dibeli sebagai saham treasury sebanyak 1 juta lembar. Kemudian, apa sih karakteristik dari saham? Pemilik saham itu memiliki hak pada 3 hal. Pertama, dia memiliki hak untuk memberikan suara pada hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan mau melakukan pemilihan direksi, perusahaan mau menambah investor, perusahaan mau melakukan ekspansi segala macam. Ada keputusan-keputusan penting yang membutuhkan voting dari pemegang saham. Si pemegang saham berhak untuk memberikan suaranya. Kemudian pemegang saham berhak untuk mendapatkan distribusi dividen, distribusi atas pendapatan yang sudah diperoleh oleh perusahaan. Berarti ini mendapatkan dividen. Kemudian pemegang saham juga berhak atas aset ketika dilikuidasi. Jadi ada kalanya perusahaan itu bangkrut, kemudian dijual seluruh asetnya, dibayarkan kepada kreditor utang-utangnya, dan ketika masih ada sisa uang setelah menjual aset dan dibayarkan utang-utangnya, sisa aset tersebut akan dibagikan kembali kepada pemegang saham. Nah, itu adalah hak untuk mendapatkan pembagian atas aset setelah likuidasi, setelah ditutup, setelah dibangkrutkan. Ada beberapa macam kelas saham, paling tidak ada 2, yaitu common stock atau saham biasa dan saham preferred. Saham biasa yang tadi ini adalah hak yang dimiliki oleh saham biasa. Kemudian ada lagi namanya saham preferred. Jadi ada kalanya perusahaan itu menerbitkan saham preferred. Saham preferred itu biasanya saham yang memberikan si pemegangnya itu dividen yang tetap, jumlah dividen yang tetap. Jadi tidak berdasarkan kinerja perusahaan, tapi dividennya tetap. Contoh di sini, perusahaan menerbitkan preferred stock, saham preferred yang bernilai $50 per lembarnya dengan nominal dividen per tahun adalah $4. Ini disebut juga dengan preferred $4 stock, $50 par. Atau bisa disebut juga dengan seperti ini. Jadi preferred stock 8% dan $50. Kemudian di sini ada ada 2 macam. Jadi saham preferred itu memiliki prioritas ketika perusahaan mau membagikan dividen. Jadi ketika perusahaan mau membagikan dividen tersebut pertama kali itu dibagikan kepada pemegang saham preferred. Baru kalau masih ada sisa, dibagikan lagi kepada pemegang saham biasa. Jadi itu adalah keuntungan pertama dari pemilik saham preferred. Keuntungan yang kedua adalah ini tadi yang sudah dibahas. Keuntungan yang kedua adalah atas aset, likuidasi aset ya, atas likuidasi aset. Ini di sini tidak dijelaskan. Nah, ini. Keuntungan yang kedua adalah ketika perusahaan tersebut dibangkrutkan,
asetnya, seluruh aset dijual, dibayarkan utang-utangnya kepada kreditor dan masih ada sisa, pemegang saham preferen itu mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pembayaran atas aset yang sudah dilikuidasi. Ini kita kasih contoh bagaimana pembayaran dividen atas kumulatif preferred stock. Nah, jadi untuk preferred stock ada kalanya dividennya itu bersifat kumulatif, ada kalanya dividennya tidak bersifat kumulatif atau non kumulatif. Kalau dividennya adalah kumulatif, maka perusahaan itu wajib membagikan dividen tiap tahun kepada pemegang saham preferen. Kalau di tahun yang bersangkutan tidak bayar dividen, maka dividen tersebut harus diakumulasikan. Harus dalam artian tetap terutang. Jadi harus dibayarkan pada tahun depannya. Jadi diakumulasikan. Beda kalau non kumulatif. Kalau non kumulatif berarti tidak ada akumulasi. Kalau tahun ini bagi dividen, ya berarti dibagikan. Tapi kalau tahun ini perusahaan memutuskan untuk tidak bagi dividen, maka baik pemegang saham preferen maupun pemegang saham biasa itu tidak mendapatkan dividen. Ini contoh ya, bagaimana contoh perusahaan menerbitkan saham preferen sebesar 1000 lembar dengan dividen tetap sebesar $4, nilai parnya adalah $50. Dan juga perusahaan menerbitkan 4000 lembar saham biasa, nilai parnya adalah $15. Di sini dijelaskan bahwasanya perusahaan didirikan pada tanggal 1 Januari dan tidak membahas 1 Januari 2012. Berarti ke akhir tahun perusahaan tutup buku bayar dividen. Tapi di sini diterangkan perusahaan tidak membayar dividen pada akhir tahun 2012, pada akhir tahun 2013. Jadi 2 tahun tidak bayar dividen. Dan kemudian pada akhir tahun 2014, perusahaan membayar dividen 22.000. 12.000-nya itu diberikan kepada pemegang saham preferen, 10.000-nya diberikan kepada pemegang saham biasa. Kenapa 12.000? Mari kita lihat kalkulasinya. Seperti ini. Ini adalah total dividen yang dibagikan ya, 22.000 dari ini. 22.000. Saham dividen yang pertama kali dibagikan adalah pemegang saham preferen, yaitu 1000 lembar kali $4 per lembar. Berarti 1000 kali 4 berarti 4.000. Karena tidak bagi dividen selama 2012-2013, maka dividen untuk 2012 dan 2013 itu dibayarkan terlebih dahulu sebelum bayar dividen 2014. Jadi ini dividen 2014 itu adalah dividen yang ketiga bagi pemegang saham preferen. 2012, 2013, dan 2014. Maka kita hitung seperti ini 3 kali. Jadi dividen untuk tahun 2012 dihitung dulu 4.000 ya, 1000 kali 4. Dividen 2013 dan terakhir dividen 2014. Sehingga totalnya adalah 12.000. Sehingga dari total dividen 22.000, 12.000-nya dibagikan kepada pemegang saham preferen. Sisanya 10.000 itu dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jadi dijelas di sini ya, kenapa saham preferen, pemegang saham preferen mendapatkan dividen 12, pemegang saham biasa mendapatkan 10.000. Ya, kita masuk ke perlakuan akuntansi selanjutnya, yaitu penerbitan saham. Jadi pertama kita akan membahas bagaimana akuntansi untuk penerbitan saham. Bisa saja harga penerbitan saham itu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai parnya, bergantung pada beberapa faktor. Pertama adalah kondisi keuangan perusahaan, catatan pendapatannya, track record dari pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, dividen dan lain, ekspektasi dari investor, dan kondisi umum dari dunia usaha maupun ekonomi suatu negara. Bisa jadi
nilai parinya adalah 10.000. Tetapi karena kinerja perusahaannya bagus ya, financial condition, kinerja perusahaan bagus, dia tiap tahun mencetak laba, meskipun nilai parinya 10.000, ketika suatu waktu perusahaan ingin menerbitkan kembali sahamnya, jadi katakanlah dia authorize 10 juta lembar. Dia sudah menerbitkan sebanyak 5 juta lembar. Nah, di tengah di beberapa tahun selanjutnya dia mau menerbitkan saham tambahan sebesar 1 juta lembar. Nilai parinya adalah 10.000. Tapi karena kinerjanya bagus, tiap tahun mendapatkan net income, tiap tahun bagi dividen kepada pemegang saham, maka bisa jadi harga jualnya itu lebih dari 10.000. Kenapa? Karena banyak yang menginginkan untuk membeli saham tersebut. Hukum pasar berlaku. Ketika permintaan akan suatu saham lebih tinggi dari suplai saham yang tersedia, maka itu akan menaikkan harga saham tersebut ketika dilakukan penerbitan saham. Maka dari itu, meskipun harga saham parinya adalah 10.000, tapi bisa jadi ketika mau diterbitkan harga sahamnya 15.000, 20.000 dan lain-lain. Nah, contoh di sini ya, ini contoh diterbitkan pada nilai pari, tapi ini ya. Contoh perusahaan memiliki otoritas, memiliki kewenangan untuk menerbitkan 10.000 lembar saham preferred senilai $100 per lembar dan 100.000 saham biasa $20 per lembar. One half. Setengah dari masing-masing kelas saham itu diterbitkan. Jadi ini adalah total kewenangan, total saham yang boleh untuk diterbitkan karena authorize ya, yang total saham yang bisa diterbitkan. Tapi perusahaan memilih menerbitkan setengahnya saja dulu karena memang kebutuhannya mungkin baru tidak seberapa banyak. Jadi cukup menerbitkan setengah dari nilai yang dia otoritas. Jadi 10.000 lembar saham preferred dia terbitkan 5.000 lembar, ya 5.000 lembar. 5.000 lembar saham preferred dikalikan harga sahamnya 100, maka 5.000 kali 100, maka dia mendapatkan dana segar 500.000. Kita catat di sini saham preferred 500.000 dan cash 500.000. Kemudian 100.000 lembar saham biasa separuhnya, berarti ini adalah 50.000 lembar saham biasa. 50.000 lembar dikalikan $20, kita mendapatkan angka 1 juta. Maka kita di sini tulis 1 juta di saham biasa dan cashnya adalah 1 juta. Jadi cash ini adalah total dari cash yang diterima atas penjualan saham preferred 500.000 plus cash yang diterima atas penjualan saham biasa 1 juta. Sehingga total perusahaan akan mendapatkan dana cash 1.500.000. Ini ya, kalau harga sahamnya dijual melebihi dari nilai par, maka itu disebut dengan premium. Kalau kurang dari nilai par, itu disebut dengan diskon. Tapi kita tidak akan membahas yang diskon tersebut. Premium on stock, ini ada kalanya perusahaan menjual lebih mahal dari nilai pari, tadi yang saya terangkan. Ini Caldwell Company, dia menerbitkan 2.000 lembar saham, nilai parnya 50, tapi nilai pasarnya itu adalah 55. Sehingga perusahaan akan mendapatkan cash sebesar 110.000. Dari mana? Dari 2.000 dikali 55. Jadi nilai parinya 50, tetapi ketika dijual laku 55. Sehingga perusahaan mendapatkan uang lebih banyak. 2.000 kali 55 berarti perusahaan dapat cash 110.000. Saham preferrednya kita catat 100.000. Dari mana? Dari 2.000 dikali 50. Jadi mencatat saham preferred itu sesuai dengan nilai pari. Dari nilai pari dikali jumlah saham yang diterbitkan. 2.000 kali 50 berarti 100.000. Kemudian selisihnya, yaitu selisihnya berarti selisih adalah selisih dari nilai harga pari dan harga pasar. 55 dan 50 selisihnya adalah $5 ya. $5 dikali 2.000 itu adalah 10.000. Kita catat di sini. Jadi saham preferred yang kita catat adalah sebesar nilai parinya. Adapun kelebihannya, kelebihan selisih antara harga pasar dan nilai preferred kita catat sebagai
modal disetor premi saham. Ini kita catat sebagai paid in capital in excess of par. Atau bahasa Indonesianya kita sebut dengan premi saham. Atau disebut juga di laporan keuangan, kalau kita baca itu ada yang menyebutnya sebagai agio saham. Jadi jangan bingung ya. Ada kalanya dinamakan paid in capital in excess ini, yang kelebihannya adalah premi saham. Ada kalanya dinamakan agio saham. Nah, bagaimana? Ada kalanya perusahaan itu juga bisa menerbitkan saham untuk membeli aset. Nah, contoh di sini, perusahaan itu mengakuisisi sebuah tanah yang market value-nya tidak bisa diketahui. Perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham untuk mendapatkan, jadi tanah tersebut dibeli tidak dengan cash, tetapi dengan ditukar dengan saham. Jadi perusahaan membayarnya dengan menggunakan saham. Sahamnya sebanyak 10.000 lembar, nilai parinya 10 dan nilai pasarnya 12. Sehingga nilai tanahnya itu adalah $12 kali 10.000, yaitu 120.000. Dan kemudian common stock, karena ini adalah common stock, maka ini adalah dari $10 dikali 100.000 kita catat sebagai common stock. Nah, selisihnya ini 12 kurangi 10, selisih antara nilai pari dan nilai pasar itu adalah $2. $2 kali 10.000 itu adalah 20.000. Jadi ini adalah premi saham atau agio saham atas penerbitan saham untuk membeli sebidang tanah. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang dividen. Ya, jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang penerbitan saham, sekarang adalah transaksi akuntansi untuk pembagian dividen. Ada dua macam dividen, yaitu dividen kas dan dividen saham. Untuk yang pertama kita bahas, kita akan membahas tentang dividen kas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk perusahaan bisa melakukan pembagian dividen kas. Pertama, perusahaan harus memiliki laba ditahan yang cukup, memiliki kas yang cukup, dan disetujui oleh Dewan Direksi. Di sini ada 3 tanggal penting dalam pembagian dividen kas. Pertama adalah tanggal pengumuman di pembagian dividen, tanggal pencatatan penerima dividen, dan tanggal pembayaran dividen. Katakanlah kalau tanggal sekarang adalah tanggal 31 Desember 2020, maka laporan keuangan perusahaan dibuat, kemudian diaudit, dan katakanlah pada tanggal 30 April 2021 audit sudah selesai dilakukan, dan diketahui perusahaan memiliki laba katakanlah $10 juta. Dewan Direksi menyetujui bahwasanya pada tanggal 10 Mei, dari 10 juta dolar laba perusahaan, 4 juta itu dibagikan sebagai dividen tunai, sebagai dividen cash kepada pemegang saham. Itu pada tanggal 10 Mei. Nah, biasanya pasca pengumuman pembagian dividen, maka saham-saham yang berkaitan, maksud saya saham perusahaan tersebut akan diburu oleh investor. Sehingga hukum penawaran, hukum permintaan akan terjadi, di mana permintaan saham tersebut akan meningkat karena investor berebut untuk membeli saham yang akan membagikan dividen, sementara supply-nya tetap, sehingga memicu terjadinya kenaikan harga saham yang baru saja mengumumkan pembagian dividen. Kemudian katakanlah di sini tanggal pencatatannya adalah tanggal 20 Mei. Jadi dari tanggal 10 sampai 20 Mei itu adalah masa with dividend. Jadi saham dijual dengan dividen. Jadi ketika seseorang membeli pada tanggal 19 Mei, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan dividen. Karena tanggal pencatatnya masih tanggal 20 Mei. Kalau misal ada seseorang yang membeli saham di perusahaan tersebut pada tanggal 21 Mei, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dividen karena sudah melebihi tanggal pencatatannya, yaitu tanggal 20 Mei. Jadi pemilik saham yang tercatat pada tanggal 20 Mei yang masih memegang saham tersebut sampai tanggal 20 Mei, maka dia berhak untuk mendapatkan saham. Kalau lebih dari itu tidak berhak untuk mendapatkan saham. Kemudian ini adalah date of payment, jadi tanggal pembayaran, katakanlah tanggal 1 Juni.
Jadi tanggal 10 Mei itu adalah tanggal pengumuman, tanggal 20 Mei adalah tanggal pencatatan, dan 1 Juni adalah tanggal pembagian dividen ke rekening para pemegang saham. Di sini contoh, 1 Oktober Hyber Corporation mengumumkan bahwasannya akan membagikan dividen cash. Tanggal pencatatannya adalah 10 November. Jadi ini ya, ini adalah 1 Oktober adalah tanggal pengumuman, 10 November adalah tanggal pencatatan, dan 2 Desember adalah tanggal pembayaran. Berapa nominal pembagian dividen? Ada 5.000 dividen, ada 5.000 saham preferen, dan ada 100.000 saham biasa. Nah, masing-masing saham preferen mendapatkan dividen $2,5 per lembar. Sehingga 2,5 kali 5.000 lembar sama dengan $12.500. Sedangkan untuk dividen untuk common stock, untuk saham biasa ada $0,3 kali $100.000. Jadi per lembarnya mendapatkan $0,3. Sehingga total $30.000. Sehingga total dividen baik preferen maupun saham biasa adalah $42.500. Nah, ketika pengumuman, perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut. Dividen kas pada utang dividen kas sebesar $42.500. Dividen kas ini adalah ekuitas, tapi dia diposisikan sebagai debit karena nanti dia akan mengurangi laba ditahan. Jadi ekuitas kalau dia di debit maka dia akan mengurangi ekuitas tersebut, akan mengurangi modal. Cash dividend payable karena ini sifatnya masih utang, karena baru dideklarasikan maka akan dicatat sebagai utang dividen kas. Ini adalah jurnal pada tanggal 1 Oktober. Nah, pada tanggal 10 November, tanggal pencatatan tidak ada jurnal, no entry. Kemudian pada tanggal 2 Desember adalah tanggal pembayaran, perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut. Utang dividen kas pada kas, karena kas dibayarkan, jadi kas keluar $42.500. Dividen yang kedua adalah dividen saham. Dividen saham adalah distribusi saham kepada pemegang saham. Jadi ini tidak ada kas keluar di sini, tapi hanya merupakan pemindahan dari laba ditahan kepada modal setor. Ingat, komponen ekuitas itu ada 2, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Dividen saham itu hanya memindah dari saldo laba ditahan kepada saldo modal disetor. Nah, ini hanya pemindahan saja pada akun ekuitas. Jadi sesama kelompok akun ekuitas. Contoh di sini, pada tanggal 15 Desember, Dewan Direksi Hendricks Corporation mengumumkan bahwasanya akan membagikan dividen saham sebesar 5%, yaitu 100.000 lembar. Dari total jumlah saham yang beredar adalah 2 juta lembar ya. Dari jumlah saham yang beredar adalah 2 juta lembar, dibagikan 5% dari jumlah saham yang beredar. Jadi 5% dari 2 juta lembar itu adalah 100.000 lembar ya. Jadi dividen sahamnya adalah 100.000 lembar saham, dan itu setara dengan 5% dari total keseluruhan saham, yaitu 2 juta lembar. Kemudian tanggal pencatatannya adalah 10 Januari ya. Maaf, ini ini tanggal pencatatannya adalah 31 Desember dan tanggal pendistribusian sahamnya adalah 10 Januari. Jadi inilah tanggal pengumuman Desember, tanggal pencatatan juga Desember tanggal 31, tanggal pembayaran kalau kas, kalau ini tanggal pendistribusian saham biasa 10 Januari tahun depan. Sehingga ketika melakukan pengumuman, jurnalnya seperti ini. Ini ketika melakukan pengumuman bahwasanya perusahaan akan membagikan dividen saham. Jurnalnya adalah dividen saham, jadi karena dividennya saham, jadi dividen saham. Debitnya, kreditnya adalah dividen saham yang dibagikan dan juga premi saham. Jadi premi saham. Diketahui bahwasanya nilai par dari saham adalah $20 ya, $20. Tapi di sini nilai pasarnya adalah $31. Jadi nilai pasar, harga pasar suatu saham lebih besar dari nilai par, sehingga terdapat premi sahamnya di sini. Nah, di sini harga parnya adalah $20. $20 dikali jumlah saham yang dibagikan, yaitu 100.000 lembar. Sehingga kita akan mencatatkan 2 juta.
2 juta ini kita catat sebagai dividen saham yang dibagikan. Kemudian premi sahamnya adalah selisihnya. $31 kurangi $20, berarti $11. $11 kali 100.000 lembar, 1.100.000. Kemudian di sini kita catat sebagai stok dividen atau dividen saham. Nah, di sini kemudian bagaimana ketika kita ketahui tanggal pencatatan tidak ada jurnal, dan ketika tanggal pendistribusian kita akan mencatat sebagai berikut. Jadi stock dividend distributable atau dividen saham yang dibagikan 2 juta, sebelumnya ini di debit ya, sebelumnya ini di kredit, maaf. 2 juta, ketika pendistribusian, maka yang posisi kredit ini, stock dividend distributable, kita debitkan di sini. Jadi, dividen saham yang dibagikan kita taruh di posisi debit 2 juta, kemudian kreditnya baru kita namakan sebagai saham biasa atau common stock sebesar 2 juta. Jadi di sini, adapun premi saham itu tidak usah diapa-apakan. Kemudian selanjutnya, ini ada penjelasan bahwasanya dividen saham itu tidak mengubah aset kewajiban total ekuitas pada perusahaan. Begitu juga ini maksudnya adalah dividen saham tidak akan mengubah kepemilikan, proporsi kepemilikan saham suatu investor. Ingat, proporsi persentase kepemilikan tidak akan berubah. Contoh di sini, jumlah saham sebelum dilakukan stok dividen adalah 10.000 lembar. Kemudian perusahaan akan melakukan pembagian dividen saham sebesar 6% dari jumlah saham yang beredar. Berarti 6% dari 10.000 itu 600. Berarti setelah dilakukan stok dividen saham, berarti jumlah saham yang beredar adalah 10.600 lembar ya. Jadi 6% ya, 6% dari 10.000 berarti 600. Tambah 600 tambah 10.000, 10.600. Ibaratkan kalau ada satu orang dia memiliki 1.000 lembar saham, dari total 10.000 dia memiliki 1.000 lembar saham, maka ketika perusahaan melakukan dividen saham, maka dia akan mendapatkan 60 lembar. Dari 600 saham yang dijadikan dividen, berarti dia akan mendapatkan 10%-nya, 60. Karena 1.000 dari 10.000 itu berarti 10%-nya. Berarti 10% dari 600 itu 60. Maka si orang tersebut, si investor, ketika sebelum dividen saham dia memiliki 1.000 lembar, ketika sudah dilakukan dividen saham dia akan memiliki 1.060 lembar. Secara jumlah saham jumlahnya bertambah, tetapi secara proporsi sebenarnya tidak bertambah. Kenapa ini? 1.000 dari 10.000 itu adalah 10%, tetapi 1.060 dari 10.600 itu juga 10%. Jadi ingat, secara jumlah saham yang beredar itu bertambah. Secara kepemilikan lembarnya itu bertambah setelah dilakukan dividen saham. Tetapi secara persentase, secara proporsi itu tidak mengalami perubahan, jadi tetap 10%. Kemudian ada aksi korporasi yang lain, yaitu disebut dengan stock split atau pemecahan saham. Jadi stock split itu adalah pemecahan saham. Jadi biasanya digunakan untuk mengurangi harga saham per lembar. Contoh saham Unilever. Sebelum dilakukan stock split tahun 2020 awal kalau tidak salah, atau 2019 saya kurang ingat, itu nilai harga saham per lembarnya adalah 40.000 lembar, Rp4.000 per lembar. Itu harga saham Unilever. Karena dirasa nilainya terlalu tinggi, jadi kalau orang mau beli harga sahamnya berarti dia perlu menyiapkan uang 4 juta. Karena minimal pembelian adalah 1 lot. Jadi 1 lot adalah 100 lembar, jadi 100 kali 40.000. Jadi butuh dana 4 juta untuk membeli 1 lot saham Unilever. Nah, kemudian Unilever melakukan pemecahan saham. 1 saham dipecah menjadi 5. Jadi sekarang jumlah sahamnya itu semula harganya adalah 40.000, karena dipecah menjadi 5, jadi 40.000 dibagi 5 sekarang menjadi Rp8.000. Jadi harga sahamnya berkurang, semula 40.000 sekarang menjadi Rp8.000.
tetapi jumlah sahamnya bertambah, ya kan? Kalau misal sebelum pecah saham itu jumlah sahamnya adalah ada 1 juta lembar. Ketika satu saham dipecah menjadi 5, berarti sekarang 1 juta lembar sekarang menjadi 5 juta lembar. Jadi kalau ada seseorang memiliki satu lot, lembar satu lot, 100 lembar saham Unilever dengan harga 4 juta, ya 40.000 kali 100, ketika Unilever melakukan stock split menjadi 1 lembar menjadi 5 lembar, maka jumlah nilai sahamnya itu tetap 4 juta, tetapi sekarang nilainya adalah 500 lembar kali 8.000, sehingga nilainya tetap 4 juta. Sebelumnya 100 lembar kali 40.000, jadi nilainya 4 juta. Sekarang menjadi 500 lembar kali 8.000 harga setelah dilakukan stock split. Jadi total nilainya adalah tetap 4 juta rupiah. Itu contoh untuk stock split. Kemudian yang materi terakhir adalah akuntansi untuk saham treasury. Saham treasury ini biasanya adalah digunakan ketika yang paling umum biasanya adalah to support the market price of stock. Biasanya untuk mendukung harga saham yang sedang turun. Biasanya pada pandemi COVID ini harga saham BRI, biasanya ini salah satu contoh yang terjadi adalah saham BRI. Ketika harga sahamnya jatuh sebelum COVID, harga sahamnya adalah 4 ribuan. Kemudian karena COVID melanda, harga sahamnya turun menjadi 3.500, turun menjadi 3.000, turun menjadi 2.500, dan paling rendah pernah mencapai harga 2.100. Nah, pada saat harga murah tersebut, BRI itu melakukan pembelian saham treasury. Jadi dia melakukan buyback, dia melakukan pembelian kembali atas saham yang sudah beredar di pasaran. Ketika harga saham BRI mengalami penurunan harga yang tajam, BRI melakukan pembelian sahamnya sendiri. Dia membeli saham sekian. Nah, itu berarti dia melakukan buyback saham. Berarti dia melakukan pembelian saham treasury. Untuk apa? Untuk mendukung market price. Dengan harapan dengan dia membelikan saham treasury berarti permintaan akan saham BRI itu akan naik. Sehingga karena permintaan saham akan BRI naik, itu bisa memicu terjadinya kenaikan harga jika supply sahamnya tetap. Adapun metode yang digunakan untuk mencatat transaksi saham treasury untuk pengantar akuntansi adalah cost method atau metode biaya. Metode biaya itu adalah berapa yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar untuk mendapatkan saham, ya berarti sebesar itu pula yang dicatat pada jurnal ketika dia melakukan transaksi pembelian saham treasury. Contoh di sini ya. Pada tanggal 13 Februari, sebuah perusahaan melakukan pembelian saham treasury sebesar 1.000 lembar. Harga parinya $25, tetapi harga pasarnya adalah $45. Sehingga ketika dia mau melakukan pembelian saham treasury, mau tidak mau dia harus beli pada harga pasar, yaitu $45. Karena dia beli 1.000 lembar, maka 1.000 lembar kali $45, dia harus membayar, perusahaan harus membayar 45.000 untuk melakukan pembelian saham treasury. Jadi jurnalnya adalah saham treasury pada cash. Kemudian katakanlah, jadi ini adalah jurnal pembelian saham ya, saham treasury pada cash 45.000. Nah, kemudian sebelumnya tanggal 13 April, nah bagaimana kalau 2 bulan setelahnya, pada tanggal 29 April, perusahaan memutuskan untuk menjual 600 lembar saham treasury. 600 lembar saham treasury seharga per lembarnya seharga $60. Berarti kelihatan di sini perusahaan mendapatkan gain, mendapatkan untung. Karena belinya $45, jualnya $60. Berarti per lembar sahamnya itu untung 15. Ya, 60 kurangi 45 itu $15. $15 dikali jumlah saham yang dijual 600 lembar. 15 kali 600 berarti 9.000. Jadi untungnya adalah 9.000. Jadi kita catat di sini. Kita catat premi saham treasury ya, atau paid in capital. Jadi ini adalah keuntungan atas penjualan saham treasury. Kalau di bahasa Indonesia kita namakan premi saham treasury sebesar 9.000. Kemudian saham treasury yang terjual yaitu 600 kali harga belinya dulu 45. 600 kali 45 itu adalah 27.000.
Kemudian kas yang diperoleh dari 600 kali 60 itu adalah 36.000. Sehingga dengan demikian perusahaan mengalami keuntungan penjualan saham treasury sebesar 9.000. Nah, bagaimana kondisinya sekarang loss? Bagaimana kalau dia menjual di bawah harga belinya? Belinya kemarin itu adalah $45, sekarang dijual dengan harga 40. Jadi rugi $5 per lembarnya. Perusahaan menjual the remaining, yang tersisa adalah 400. Tadi kan beli 1000 lembar, dijual 600 lembar, berarti sisa 400 lembar. Dijual dengan harga 40. 400 kali 40 berarti perusahaan akan mendapatkan cash 16.000. Kemudian harga belinya dulu 45 kali 400, itu kita mencatat 18.000 di sini saham treasury. Kemudian karena ruginya berarti $5 ya, $5 kali 400 berarti 2.000. Kita rugi, kita catat di posisi debit. Sehingga saham treasury kredit, kasnya 16.000 debit, rugi di debit 2.000. Kemudian ini ada materi terakhir untuk pencatatan saja. Ini ada 2 metode untuk mencatat premi saham ya. Metode yang pertama adalah masing-masing akun saham itu diberikan premi sahamnya. Jadi di sini ada modal disetor, ada 2 ya. Ada modal disetor, ada 2 komponen utama laporan ekuitas ya. Pertama adalah modal disetor, kedua adalah laba ditahan. Ini laba disetor kita bagi lagi. Ada saham preference itu 100.000, premi saham preference 10.000, jadi totalnya 110.000. Kemudian saham biasa 900.000, premi saham biasa 190.000, jadi totalnya 1.090.000. Kemudian premi saham treasury 2.000, jadi totalnya modal disetor itu adalah 110 tambah ini, totalnya adalah 1.202.000. Ditambah dengan laba ditahan sehingga totalnya adalah 1.552.000. Dikurangi dengan saham treasury yang belum terjual. Nah, katakanlah ada saham treasury yang belum terjual. Jadi nilainya 27.000. Jadi ini adalah nilai dari ekuitas perusahaan. Ini adalah metode yang pertama. Metode yang kedua adalah menggabungkan premi saham. Jadi saham preference 100.000, saham biasa 900.000, baru kemudian total seluruh premi saham 202. 202 ini dari mana? Dari ini. Dari 10.000 ditambah 190.000 sudah 200.000 ditambah 2.000. Jadi totalnya kan 202.000. Jadi tapi di sini digabung jadi satu. Namanya modal disetor tambahan, additional paid in capital. 202.000. Jadi ketemu ini total modal disetor nominalnya 1.202 tambah laba ditahan, kemudian dikurangi dengan saham treasury sehingga nilainya adalah 1.525. Saya pikir cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.